Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi untuk kalian semua. Oh ya, perkenalkan nama saya Bu Zulfalturahmi, mengajar IPA di kelas 8. Saya harap kalian sudah siap untuk mengikuti daring di kelas 8 ini. Sebelum pelajaran daring kita mulai, tolong siapkan catatan dan peralatan tulis yang nanti kalian gunakan mulai awal, dan perhatikan mulai awal sampai akhir. Adapun materi yang kita bahas hari ini tentang konsep gerak yang meliputi gerak lurus, kecepatan, percepatan, dan hukum Newton. Ya, Nana, hari ini Ibu akan merangkan tentang materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar yang meliputi konsep gerak, gaya, dan hukum Newton. Tapi di sini sementara ya kita bahas tentang konsep gerak. Untuk kompetensi dasar bisa kalian pelajari di sini tayangannya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dan disajikan video pembelajaran, siswa dapat membedakan macam-macam gerak, dapat memberikan contoh macam-macam gerak. Terus yang keempat, siswa dapat menentukan kecepatan, menentukan percepatan suatu benda. Pengertian gerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan dari satu titik ke titik lain. Misalkan ini ke sini, atau ini ke sini, atau ini ke sini, balik lagi. Kemudian macam-macam gerak. Satu, ada gerak relatif, yaitu gerak benda yang berdasarkan titik acuannya. Terus gerak semu, yaitu benda yang diam seolah-olah bergerak. Misalkan rumah atau pohon-pohon seolah-olah bergerak bila kita lihat dari dalam kendaraan yang bergerak. Kemudian yang ketiga, berdasarkan lintasannya ya, gerak itu dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak lurus, gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus, misalkan mobil yang bergerak. Kemudian gerak parabola, gerak benda yang lintasannya berupa setengah lingkaran atau parabola. Contohnya kalau mainan kapal-kapalan yang ada di ini ya, atau ayunan itu setengah lingkaran. Terus gerak melingkar, gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Contohnya adalah roller coaster. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan, yaitu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya konstan atau tetap karena tidak mengalami percepatan, jadi percepatannya sama dengan 0. Kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung jarak adalah S sama dengan V kali T. S itu adalah jarak benda, satuannya meter atau sentimeter. V kecepatan, satuannya meter per sekon atau sentimeter per sekon. T waktu, satuannya adalah sekon. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak lurus yang kecepatannya berubah secara beraturan. Di sini ada gerak GLB horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu bisa menggunakan rumus ST itu sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat karena dia bergerak horizontal. Kemudian untuk percepatannya bisa ditentukan V dikurangi V
V0 per T. Kemudian untuk gerak vertikal ke atas menggunakan rumus ST sama dengan V0 kali T ditambah setengah G kali dikurangi, maaf, ST sama dengan V0 kali T dikurangi setengah G kali T kuadrat. Kemudian untuk gerak yang vertikal ke bawah, ST sama dengan V0 ditambah setengah GT kuadrat. Contoh untuk gerak ke atas, misalkan benda dilempar ke atas, atau gerak vertikal ke bawah, benda dijatuhkan ke bawah. Kemudian ada juga gerak jatuh bebas. Kemudian kecepatan dan percepatan. Kecepatan jarak yang ditempuh oleh suatu benda setiap satu satuan waktu. Rumus V sama dengan S per T. Percepatan yaitu pertambahan kecepatan setiap satu satuan waktu. Rumusnya V per T. Kalau V itu sama dengan S per T, maka V-nya bisa diubah sehingga rumus A itu bisa berubah menjadi S per T kuadrat. Demikian ulasan hari ini, pelajaran kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya bisa kalian latihan di buku paket tentang buku paket halaman 8 dan 9 bisa kalian kerjakan untuk latihan. Dari Ibu, tolong jangan lupa mengerjakan tugas-tugas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.